Batu hitam itu dibungkus 7 lapis kain kafan dan dibawa jauh ke atas Gunung Karangjati. Gunung tertinggi di dekat Panawuan yang dikenal sebagai tempat para leluhur tak bernama dikubur zaman dahulu. 4 laki-laki muda dan Kiai Rifai mendaki sebelum fajar, membawa batu itu di dalam peti kayu kecil yang sudah dilumuri garam, arang, dan air 7 sumur. Buningrum tidak ikut. Setelah ritual malam itu, ia kembali ke gubuknya. Ia hanya berkata, "Kalau kalian gagal, jangan bawa kembali batunya. Biar kalian saja yang dikubur bersama." Perjalanan ke puncak memakan waktu seharian. Mereka tiba saat langit mulai berubah merah darah menjelang maghrib. Di atas sana, angin tidak berhembus dan tidak ada suara burung sama sekali. Hutan kering dan langit seolah membeku. Mereka menggali lubang di bawah batu. Nisan kuno yang sudah hampir tenggelam oleh lumut. Saat peti diletakkan, batu itu tiba-tiba berdenyut seperti paru-paru yang perlahan menghirup udara. Salah satu pemuda bernama Dian menjerit. Ia mengaku mendengar suara dari dalam peti. "Sudah waktunya, aku ingin melihat matahari." Kiai membaca doa pemisah dimensi, tapi ketika suara doa menggetarkan udara, awan hitam menyelimuti langit dan hujan pertama turun setelah 2 bulan. Tetesan hujan pertama mengenai tanah, lalu mengenai peti. Seketika, peti itu berguncang, batu di dalamnya mulai bergetar, dan dari dalam kain kafan yang membungkusnya keluar uap hitam tipis. Peti terbuka sedikit, dan aroma amis memenuhi udara. Lalu hal yang tak masuk akal terjadi. Batu itu mulai menangis, suara bayi, nyaring. Tapi bukan tangisan minta susum, melainkan jeritan kehilangan, teriakan penuh dendam, dan tiap suaranya mengguncang tanah seperti gempa kecil. Tanah di sekitar mereka retak, dan akar-akar tua mencuat dari bawah, menggenggam kaki salah satu pemuda dan menariknya hingga setengah badan ke dalam tanah. Kiai segera membacakan doa keras, melemparkan garam dan tanah kuburan ke lubang itu. Akar-akar itu mundur. Mereka mengubur kembali peti itu cepat-cepat, menimbun dengan batu dan tanah, dan menancapkan besi runcing di atasnya sebagai paku bumi agar tidak bisa bergerak. Mereka turun dari gunung dalam keadaan basah dan lelah. Namun saat mencapai kaki gunung, seorang anak kecil berdiri di tengah jalan. Tubuhnya telanjang. Kulitnya pucat seperti lilin, tapi matanya hitam semua tanpa bola mata. Ia tersenyum pada Kiai dan berkata, "Kalian kira bisa membuangku begitu saja? Ibu dan ayahku sedang menggali jalan ke atas. Saat hujan turun lagi, aku akan pulang." Keesokan harinya, hujan masih turun, dan di desa Panawuan, nisan-nisan tua mulai retak. Dari balik tanah muncul sesuatu, bukan tangan, bukan kaki, tapi rambut panjang dan basah yang menjulur dari celah kubur. Hujan tak berhenti sejak malam pemakaman batu itu. Desa Panawuan basah oleh lumpur dan kegelisahan. Warga yang masih tersisa mengunci diri di rumah. Anak-anak berhenti sekolah. Bahkan suara ayam pun tak terdengar lagi. Desa terasa mati. Tapi bukan kematian yang menakutkan mereka, melainkan sesuatu yang mulai bergerak dari dalam tanah. Di hari ketiga hujan, seorang petani yang nekat ke sawah melihat nisan di ujung pemakaman berguncang sendiri. Dari bawahnya, sesuatu bergerak pelan, menggeser tanah,
menekan kayu peti, lalu meledak ke permukaan. Bukan satu mayat, tapi banyak mayat-mayat tua yang seharusnya sudah hancur, kini berdiri dan berjalan perlahan keluar makam. Kulit mereka lembek, sebagian tanpa wajah, tapi tubuh mereka tegak seperti manusia hidup. Di antara mereka ada sosok Ujang dan Yati, kini mengenakan pakaian pengantin yang sama dengan malam pernikahan dulu. Meski penuh lumpur dan darah yang mengerikan, mereka menyanyikan tembang Jawa, melantun pelan sambil berjalan di jalanan desa seperti dalam ari karaoke pernikahan. Dulur-dulur ojo lali, penganten arep mampir nginep. Kiai Rifa dan warga yang tersisa melihat arak-arakan itu lewat dari dalam rumah. Jendela ditutup, lampu dimatikan, tapi suara tembang terus terdengar, masuk ke telinga seperti racun. Beberapa warga mulai berjalan keluar seperti kerasukan, ikut menari, ikut tertawa. Mereka menyambut para mayat seolah itu tamu undangan. Dan satu persatu mereka dibawa pergi ke pemakaman. Andri yang pernah masuk ke alam bawah pingsan malam itu. Saat ia terbangun, ia menggambar peta aneh di lantai. Ketika Kiai melihatnya, wajahnya pucat. Itu bukan peta. Bumi itu adalah jalur arwah menuju desa-desa lain. Panauan hanya awal, katanya. Kalau mereka berhasil kawinkan kembali batu itu dengan darah manusia, anak mereka akan bisa hidup, tumbuh, dan menyebar. Malamnya, terdengar bunyi beduk besar dari dalam pemakaman. Warga yang nekat mengintip dari kejauhan melihat panggung bambu telah didirikan, lengkap dengan dekorasi kain putih dan bunga kantil busuk. Dan di tengah panggung itu duduk sebuah batu hitam, kini mulai retak di bagian atas. Dari retakan itu muncul kepala bayi kecil dengan mata hitam mengawasi. Mayat-mayat menari di sekeliling batu, dan di atas panggung, Ujang dan Yati mengangkat tangan mereka ke langit, seolah bersyukur. Keesokan paginya, seluruh pemakaman terendam banjir lumpur. Tapi tidak ada mayat, tidak ada batu. Namun di dinding masjid, tergurat dalam lumpur tebal. Kami sudah punya rumah, kini kami butuh desa. Desa Panauan sudah tak seperti dulu. Langitnya kelabu terus-menerus. Tanahnya lembek meski tak hujan. Dan bau amis seperti darah basi menempel di udara. Tak ada yang datang dari luar. Tak ada yang keluar. Namun yang paling aneh adalah apa yang terjadi pada tanah desa itu sendiri. Warga mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Rumah-rumah mereka bergetar pelan setiap tengah malam, seperti ada napas dari bawah tanah. Sumur-sumur tua memuntahkan air berwarna keruh dan berlendir. Tanaman layu, tapi akar-akarnya tumbuh ke arah dalam rumah. Kemudian, perempuan-perempuan di desa mulai mengeluh hal serupa. Perutku membesar, padahal aku belum menikah. Aku merasa seperti hamil. Tapi dokter puskesmas tak menemukan detak jantung. Aku mimpi diberi makan oleh wanita berkebaya putih. Dan saat bangun, aku muntah darah bunga melati. Kiai Rifai sadar ini bukan kehamilan biasa. Desa Panauan sedang dihamilkan bukan oleh manusia,
bukan oleh roh, tapi oleh hasrat arwah yang ingin menjadikan desa sebagai rahim baru. Andri kembali bermimpi. Kali ini, ia berada di dalam sebuah bangunan tua yang terbuat dari tulang. Di tengahnya, berdiri pohon besar yang tumbuh dari perut wanita. Pohon itu menggugurkan bunga-bunga yang berubah jadi janin kecil tanpa wajah. Berjatuhan satu persatu ke tanah yang tertawa. Saat ia terbangun, ia langsung berkata pada Kiai, "Desa ini tak akan bisa melahirkan anak itu, kecuali seseorang menyerahkan rahimnya dengan sukarela." Kiai menggigit bibir, dan jika tidak ada yang menyerahkan, Andri menatap tanah. Mereka akan ambil paksa dari siapapun yang paling subur, bahkan tanah itu sendiri. Malam Jumat Legi, Desa Panauan kembali dikepung kabut. Dari sawah yang tak lagi bisa ditanami, muncul lubang-lubang besar yang berdenyut. Dari dalamnya keluar tangisan bayi, tapi suaranya berat, dalam, dan bersahutan seperti ribuan mulut yang menangis bersamaan. Kemudian tanah desa menggembung, jalan-jalan retak, fondasi rumah terangkat. Seluruh Panauan seakan bernafas, lalu mengejan. Desa sedang melahirkan. Dan di tengah alun-alun, tanah terbelah. Dari dalamnya muncul sebuah tubuh, seperti bayi raksasa terbuat dari lumpur dan tulang, dengan wajah yati dan tangan ujang menyatu di dadanya. Di punggungnya tumbuh sayap dari tulang belulang, dan di lehernya menggantung lampu teplok menyala dari dalam tengkorak. Kiai Rifai tak punya waktu. Ia hanya berteriak, "Panggil Buningrum sekarang!" Langit desa Panauan memerah. Tanah merekah seperti luka terbuka, dan dari dalamnya lahir makhluk lumpur bertubuh bayi. Dengan wajah setengah manusia, setengah mayat, ia mengisak, tapi bukan suara tangis, melainkan bunyi tertahan seperti napas terakhir. Bayi itu berdiri, tubuhnya setinggi rumah panggung, dan dari mulutnya mengalir lendir berwarna hitam yang mengalir ke parit-parit desa. Di dadanya, wajah ujang menyeringai, di perutnya wajah Yati menangis. "Kami telah melahirkan dunia baru, dan ibu kalian adalah tanah ini sendiri." Buningrum datang di detik terakhir. Tubuh renta itu kini mengenakan selendang hitam berhiaskan rajah merah, dan ia membawa kukusan kecil berisi ari-ari manusia yang diawetkan. Ia tidak bicara. Ia hanya menancapkan sebuah paku emas ke tanah sambil berbisik, "Kau takkan tumbuh tanpa restu, dan restumu belum datang." Tiba-tiba makhluk itu berhenti bergerak. Suara gemuruh dari tanah mereda. Tapi itu belum cukup. Buningrum menoleh ke Kiai. Satu rahim harus ditukar, satu kehidupan untuk menghentikan kelahiran. Andri yang selama ini dirasuki serpihan dunia arwah maju perlahan, tapi bukan dia yang dipilih. Ibu Andri yang datang sendiri. Perempuan tua itu berdiri di hadapan makhluk tersebut. "Aku pernah melahirkan dosa," katanya. "Kini aku akan menebusnya." Dengan bantuan Buningrum, ia menusuk perutnya sendiri dengan paku emas kedua dan membacakan mantra pemutus waris darah. Saat itu juga, makhluk tersebut menjerit, tapi bukan dari mulutnya, melainkan dari seluruh desa. Rumah-rumah ambruk, sumur meledak, dan tanah mulai menarik kembali makhluk itu, menyeretnya perlahan ke dalam lubang alun. Tangan-tangan tengkorak mencuat dari tanah, menggenggam tubuhnya
dan mengoyak perlahan, seolah dunia bawah pun menolak kehadirannya. Sebelum sepenuhnya tenggelam, makhluk itu menatap Andri. Kami akan lahir lagi saat desa lain kembali memeluk kematian dengan cinta. Lalu ia lenyap. Bumi tertutup. Langit cerah. Sunyi mencekam. Beberapa tahun kemudian, Panauan telah ditinggalkan. Tanahnya tandus. Namun suatu hari, rombongan developer datang membawa rencana pembangunan komplek, pemakaman modern, dan taman spiritual. Mereka tertarik pada satu batu aneh yang mereka temukan di tengah lapangan. Batu hitam pecah di tengah dengan retakan kecil menyerupai rahim. Dan saat malam pertama penggalian, suara tembang Jawa terdengar kembali. Lirih terbawa angin.